Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Kurang Piknik. Teman-teman Kurang Piknik, pada kesempatan kali ini saya tidak akan mereview makanan ataupun minumnya yang murah, karena pada kesempatan kali ini kita akan share pengalaman pribadi mengenai usaha saya. Bisa dicek jadi pengalaman teman-teman kurang lebih semua yang ingin buka usaha baru atau usahanya, yaitu seperti yang bisa kalian lihat di sini, yaitu usaha angkringan. Karena kebetulan kemarin saya join di salah satu grup Facebook, dan di sana itu banyak banget sekali yang bertanya, Mas, kalau mau buka angkringan itu modalnya apa aja, berapa aja, apa aja yang harus dibeli, dan yang bertanya itu banyak banget. Apalagi sekarang masa pandemi seperti ini, banyak sekali yang istilahnya kena PHK atau mungkin diliburkan sementara, jadi mereka mencari tambahan pendapatan tapi dengan modal yang kecil. Mungkin salah satu yang cocok ya ini tadi, kita karena bisnis angkringan ini tidak memerlukan modal yang besar ya, jadi modal kecil tapi keuntungan bisa dibilang lumayan. Karena kalau emang cuma mau menambah pendapatan, kalian bisa menambah unit, jadi bisa buka unit di tempat lain gitu. Untuk modal per satu tempat itu tidak terlalu mahal. Jadi yang kita bahas ini adalah modal usaha pembukaan angkringan dalam satu unit pembukaan satu tempat itu. Jadi apa saja yang kita butuhkan untuk bisnis ini, kita lanjut aja ke materinya. Ini dia apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan. Masuk materi yang pertama, yaitu konsep. Apa yang dimaksud dengan konsep di sini? Jadi ini, kalau angkringan yang dahulu itu saat ini itu ada macam-macam konsepnya, dari yang hanya di pinggir jalan ataupun sudah di ruko, atau ada yang di model kafe dan sebagainya. Kalau zaman dahulu kan emang angkringan itu terkenal istilahnya di pinggir jalan ya. Tapi kalau yang pertama membawa sendiri Jogja itu ada di daerah Malioboro, itu dibawa langsung dari daerah Klaten, dan gerobaknya sendiri sudah dimodifikasi berbeda dengan yang zaman dulu kan. Itu dari Klaten itu kan angkringan pikul ya, jadi angkringannya model dipikul, model pikulan depan belakang itu bisa pakai gerobak atau pakai itu, atau gerobak baru yang bisa didorong gitu ya. Kita lanjut ke materinya. Apa itu? Yang pertama yaitu konsep di sini adalah sebenarnya kalian mau buka itu seperti apa. Jadi ini tadi ada yang masih pinggir jalan, atau pakai ruko, atau apa gitu. Karena nanti dari konsep ini kita akan ini bisa kalian di tab ini, kalian bisa lihat kan ada catatan apa yang akan dibahas nanti, akan mempengaruhi dari ini semua, dari ketiga yang di bawah ini, dari modal, nama, dan lokasi. Tentunya yang paling berpengaruh adalah modalnya ya. Tapi untuk saat ini saya mau bahas istilahnya apa ya, kita mau bahas angkringan yang tempatnya itu bisa dibilang cukup. Bukan kayak kafe, tapi cuma
segala tempat yang bisa nambah meja, jadi agak cukup luas. Ya ruko bisa lah, tapi bukan konsep cafe dengan berbagai aksesoris yang mahal gitu. Jadi tempat saya tadi yang kalian lihat jadi cuma sederhana tapi cukup untuk banyak orang gitu. Karena emang prinsip jualan kan itu bisa, meskipun tempat kecil tapi bisa mendatangkan banyak orang dan orang-orang tersebut bisa nyaman. Karena memang tujuan sendiri kan tempat orang-orang bisa ngopi dan beristirahat, bercengkrama dengan yang lain ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan yang ketiga, kita pilih konsep yang sederhana, itu hampir kayak di pinggir jalan, tapi kita juga menyediakan lahan sedikit untuk tambahan meja atau lesehan begitu. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu modal. Modal sendiri itu di sini apa aja yang harus kalian persiapkan. Yang jelas itu adalah uang untuk membeli semua peralatan yang harus semua kalian beli. Untuk apa saja peralatannya nanti kita buat video tersendiri habis video ini. Jadi nanti video ini akan kita buat beberapa part yang mungkin saya upload dalam minggu ini. Jadi kalian harus nonton dulu semuanya biar kalian itu tidak bingung apa saja yang harus dipersiapkan. Yang mau kita bahas dalam modal kita kali ini, bagaimana kalian bisa mendapatkan modal itu, apakah terlalu besar atau tidak. Kalau untuk modal sendiri ya banyak ya, sebenarnya kalian bisa melakukan pinjaman ke koperasi atau kemanapun. Yang jelas modal ini harus sesuai dengan apa yang konsepkan tadi. Jadi gini maksudnya, harus itu misalkan konsep itu membutuhkan biaya 5 juta. Jadi kalian jangan siapkan sebesar 5 juta, tapi persiapkanlah uang sebesar 2 kali apa yang dibutuhkan dalam konsep. Kenapa? Yang pertama, kita tidak, yang namanya orang jualan pasti sehari 2 hari pasti ada waktu tidak laku. Kita harus bar uang untuk minimal menyisihkan berapa uang untuk menjalankan usaha ini. Jadi kita masih punya sisa modal, sisa uang untuk bertahan. Kalau uang ini kita habiskan semua dari modal ini untuk untuk di konsep, jadi kita tidak akan punya cadangan yang cukup. Jadi kalau emang kita cuma bisa menyediakan modal 5 juta, buatlah konsep dengan harga 2,5 juta. Kalau kita bisa menyediakan modalnya lebih banyak, misalkan 8 juta, ya kita bisa buat konsep dengan harga konsep 4 juta gitu. Dan itu nanti kan berpengaruh ke lokasi. Misalkan biaya lokasi cari yang murah, jadi nggak harus bersih tapi bersih. Pokoknya persiapkan modal ini 2 kali dari konsep agar kita punya spare uang cadangan bila ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan, seperti itu. Karena kebanyakan orang mereka kehabisan modal sebelum jualannya laku dan mereka tidak bisa bertahan. Dan apa yang terjadi, semua aset yang mereka punya seperti gerobak dan lain-lain terpaksa mereka jual
kedua, untuk mengirit biaya atau mungkin karena kalian belum bisa istilahnya beli semua, untuk meminimalisir modal ini kalian bisa untuk gerobak kalian bisa sewa terlebih dahulu. Itu pokoknya kalau tempat yang pertama itu tempat kita cari yang murah itu pasti ya, sesuai dengan apa yang konsep kita mau buat dengan tempat tersebut. Jadi kita kombinasikan agar konsepnya itu bisa masuk dengan mudah dengan alokasinya, dengan menurunkan biaya lokasi. Dan yang kedua itu yang bisa diturunkan itu adalah biaya gerobak dan peralatan. Untuk gerobak dan peralatan itu banyak sekali penyedia persewaan gerobak yang bisa kalian sewa. Tinggal pilih, nanti kalian bisa browsing mencari di Facebook, itu banyak banget, cari aja di grup info angkringan Jogja itu banyak banget nanti yang bisa menyewakan. Tinggal kalian cari aja sewa gerobak, itu udah muncul semuanya itu dari atas sampai bawah seperti itu. Yang ketiga ini kita mulai bahas untuk sesuatu yang cukup penting, dan untuk yang ketiga ini kita akan lanjutkan ke part selanjutnya ya, karena memang kalau kita buat satu part video ini pasti akan panjang banget. Oke, karena memang untuk membahas nama ini sendiri kita juga akan bahas untuk hak paten dan sebagainya. Mungkin kalau kalian yang sudah daftar seperti geprek benjo itu, nah itu sekarang ada polemik sama dari kedua belah, meskipun mereka berbeda, meskipun logonya ayamnya itu ke kanan dan ke kiri, nama mereka sama. Jadi mereka sedang berada di persidangan. Kalau kalian nggak mau kena masalah, jadi persiapannya harus jadi. Meskipun kalian istilahnya cuma iseng-iseng mengisi waktu karena emang diliburkan tempat kerja sebelum masuk lagi, atau misalkan satu minggu cuma masuk tiga kali ya cuma mau 3 kali jualan, itu tadi persiapkan nama agar kalau memang ini besar kalian bisa melanjutkan dan bahkan bisa lebih dari pekerjaan kalian saat ini, karena yang seperti itu banyak banget. Contohnya yaitu tadi kayak Ruben Hansu tadi, dia pergi dari dunia keartisan dan dia fokus ke bisnisnya. Bisa kalian lihat sendiri kan di televisi, beliau sudah jarang tampil, dia cuma sekali 2 kali saja, dan beliau fokus ke usaha bisnisnya. Siapa tahu kalian bisa istilahnya memang rezekinya ada di bisnis kalian ini. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke part 2-nya nanti. Insya Allah saya upload besok. Setelah hari ini besok kita upload. Kita kalau bisa akan upload rutin tanpa jeda tiap hari, biar ilmunya terus istilahnya langsung jadi, tidak terjeda-jeda. Oke, itu aja dulu video untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.